International Financial Accounting Standard atau yang lebih dikenal dengan IFRS merupakan standar pelaporan akuntansi yang diakui secara internasional. Standar akuntansi internasional ini diterbitkan oleh International Accounting Standards Board atau yang lebih dikenal dengan sebutan IASB yang merupakan organisasi akuntansi internasional. IFRS sendiri berguna untuk menciptakan bahasa akuntansi umum yang memungkinkan pelaporan bisnis dan keuangan menjadi konsisten pada seluruh perusahaan maupun negara. Manfaat penerapan IFRS. Yang pertama, memberikan informasi berkualitas pada pasar modal internasional, karena laporan keuangan semakin mudah dibandingkan. Yang kedua, yaitu menentukan bahasa akuntansi yang umum agar seluruh perusahaan dan bisnis pada setiap negara dapat membuat laporan keuangan secara konsisten. Yang ketiga, yaitu menghapus hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Dan yang keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan dan biaya analisis keuangan, terutama untuk perusahaan multinasional. Republik Ceko atau dapat disebut Česká, Česko, atau Czech, merupakan negara maju berorientasi ekspor, ekonomi pasar sosial berbasis jasa, manufaktur, dan inovasi yang mempertahankan pendapatan tinggi negara kesejahteraan dan model sosial Eropa. Berpartisipasi dalam European Single Market atau Pasar Tunggal Eropa, anggota Uni Eropa, dan menggunakan mata uang sendiri yaitu koruna Ceko, bukan euro. Selain itu, Republik Ceko juga merupakan anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD dan menempati peringkat ke-12 dalam pembangunan manusia yang disesuaikan dengan kesetaraan dan peringkat ke-24 dalam Indeks Modal Manusia Bank Dunia. Sebelum mengalami perubahan standar akuntansi, Republik Ceko masih menggunakan aturan akuntansi GAAP. Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP adalah kombinasi dari standar yang ditetapkan oleh Dewan Kebijakan dan cara pencatatan dan juga penyajian informasi akuntansi yang diterima secara umum. GAAP diciptakan oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB. Judul dari penelitian ini yaitu IFRS Adoption for Accounting and Tax Purposes, an issue based on the Czech Republic as compared with other European countries, yang dituliskan oleh Simona Jiraskova dan Jan Moller. Rumusan masalah. Bagaimana negara Eropa yang terpilih mengadopsi IFRS dalam pelaporan keuangannya dan undang-undang pajak mereka? Dan bagaimana rekapitulasi penelitian sebelumnya berdasarkan hubungan antara akuntansi dan pajak? Tujuan penelitian ini yaitu agar dapat membandingkan bagaimana negara-negara Eropa yang terpilih telah mengadopsi IFRS dalam akuntansi dan peraturan perpajakan, dan juga rekapitulasi penelitian sebelumnya yang berdasarkan hubungan antara akuntansi dan pajak. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memecahkan masalah pelaporan berganda yang disebabkan perbedaan peraturan akuntansi dan pajak, dan yang kedua yaitu mengetahui dampak penggunaan IFRS terhadap negara-negara Eropa. Temuan penelitian terdahulu. Menurut Hanlon, Kevin pada tahun 2005, manajer melaporkan financial accounting income yang tinggi untuk meningkatkan market value, sedangkan manajer berusaha melaporkan taxable income yang kecil sehingga menurunkan tax expense. Dan menurut Jacobs et al. Pada tahun 2015, jika perusahaan Ceko menggunakan IFRS sebagai dasar untuk menentukan PKP atau penghasilan kena pajak, maka beban pajak yang dibayar akan mengalami kenaikan. Kerangka penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama menjelaskan hubungan antara akuntansi dengan pajak. Bagian kedua menjelaskan perbedaan tujuan dari pembuatan laporan keuangan baik secara akuntansi dan perpajakan.
Bagian ketiga menjelaskan permasalahan yang muncul dari penerapan IFRS di Ceko. Bagian keempat menjelaskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah di Ceko dengan melakukan penelitian kepada penerapan IFRS dan pajak di negara-negara Eropa. Dan bagian kelima menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan yaitu qualitative research. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Desain penelitian yang digunakan adalah case study. Karena penelitian ini berusaha menyelesaikan masalah penerapan IFRS di Ceko. Masalah tersebut disebabkan karena di Ceko, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan mandiri perusahaan. Sedangkan untuk menghitung pajaknya, Ceko mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan laporan keuangannya dengan peraturan pajak yang berlaku di Ceko. Padahal untuk menyesuaikan laporan keuangan sangatlah sulit. Oleh karena itu, penelitian ini mencari solusi dengan cara mereview penerapan IFRS di negara Eropa lainnya. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan IFRS sebagai dasar perhitungan pajak dapat meningkatkan tax base dan tax collection sehingga peneliti menyarankan Ceko untuk menjadikan IFRS sebagai dasar perhitungan pajaknya. Populasi penelitian adalah negara Ceko dan negara Eropa terpilih yang mengadopsi IFRS. Negara Eropa terpilih antara lain Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Hungaria, Belanda, Polandia, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Cara melakukan penelitian atas populasi yaitu dengan mengumpulkan data secara kuantitatif dan kualitatif dari tiap negara Eropa dan membandingkan data tersebut. Data penelitian yang digunakan diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan IFRS untuk tujuan akuntansi dan pajak di negara Uni Eropa. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan observasi terfokus yang diawali dengan pengelompokan data dari penelitian sebelumnya, membandingkan dan mencari hubungan satu dengan lainnya, dan menarik kesimpulan secara ideografis. Gambaran umum dan hasil penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, peneliti membuat tabel seperti ini. Di negara Ceko, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan mandiri. Di negara Prancis, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang sudah terdaftar dan diizinkan. Sedangkan untuk penerapan IFRS dilarang untuk laporan keuangan mandiri. Di negara Jerman, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan yang sudah terdaftar dan diperbolehkan untuk laporan keuangan mandiri. Namun, penerapan IFRS di laporan keuangan mandiri bersifat sukarela. Di negara Italia, IFRS wajib diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan mandiri. Di negara Spanyol, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan yang sudah terdaftar. Sedangkan penerapan IFRS untuk laporan keuangan mandiri dilarang karena masih menggunakan GAAP. Di negara Austria, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan yang sudah terdaftar. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak terdaftar boleh menerapkan IFRS, namun IFRS dilarang untuk penerapan laporan keuangan mandiri. Di negara Belgia, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan yang sudah terdaftar. Sedangkan untuk laporan keuangan mandirinya tidak diperbolehkan menerapkan IFRS. Di negara Denmark, IFRS boleh diterapkan hanya untuk laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan yang sudah terdaftar dan laporan keuangan mandiri. Di negara Finlandia, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan yang sudah terdaftar dan laporan keuangan mandiri. Di negara Hungaria, IFRS hanya diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan yang sudah terdaftar
sedangkan untuk laporan keuangan mandiri tidak diperbolehkan menggunakan IFRS. Di negara Belanda, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan yang sudah terdaftar dan laporan keuangan mandiri. Dan di negara Polandia, IFRS diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan yang sudah terdaftar dan laporan keuangan mandiri asalkan perusahaan tersebut terdaftar dan merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan yang membuat laporan keuangan konsolidasi menggunakan IFRS. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan negara Eropa seperti Italia, Irlandia, dan Inggris menggunakan IFRS untuk keperluan akuntansi dan perhitungan pajaknya. Negara tersebut akan menerima pajak yang lebih tinggi karena menggunakan laporan laba rugi dari peraturan akuntansi IFRS sebagai dasar perhitungan pajak. Selain itu, peneliti menyarankan negara Ceko untuk menggunakan IFRS sebagai dasar perhitungan pajaknya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan IFRS sebagai dasar perhitungan pajak akan menghasilkan tax basis yang lebih besar sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan akan semakin besar. Dengan begitu, hasil penelitian ini mendukung perhitungan tax basis menggunakan IFRS sehingga dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan Ceko dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan kewajiban penerapan IFRS pada laporan keuangannya. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis yaitu dengan mencari berbagai referensi yang lebih banyak dan detail. Dari segi metode penelitian ini sifatnya deskriptif, sehingga hasil yang didapatkan berupa gambaran serta hubungan antara kedua variabel. Penelitian selanjutnya mungkin dapat lebih menggali pengaruh antara kedua variabel tersebut atau dapat melakukan penelitian secara kuantitatif juga, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti dari sumber yang berkaitan dengan penerapan IFRS yang tidak disertakan dalam penelitian ini, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan.